Beberapa hari yang lalu saya dan keluarga menonton satu buah film yang berjudul Jesus Revolution. Ada beberapa poin penting yang saya catat bagi kita gereja-gereja zaman now. Iya kan? Ternyata ada begitu banyak komunitas-komunitas. Kalau kita kategorialkan, ada komunitas-komunitas anak muda yang membuat komunitas pencarian identitas, tapi lewat hal-hal yang tidak benar. Iya kan? Nah, saudara, kalau itu mungkin kita konsentrasi ke sana, kita tidak akan pernah berdebat tentang jemaat yang berpindah dari gereja satu kepada gereja yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya catat, para pendeta, para gembala, saudara harus welcome dengan bosan yang baru, saudara. Saudara jangan menutup, jangan punya mental block, ya kan? Ketika ada orang yang datang membawa terobosan, harusnya saudara welcome dan berkata, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, yang ketiga, ini buat orang-orang yang sudah lama di gereja, sering kita katakan jiwa lama. Nah, saudaraku yang kekasih, Anda kalau ada jiwa baru yang membawa terobosan atau orang yang belakangan datang, saudara jangan menganggap menjadi rival, iya kan? Tapi harus menjadi partner. Saudara jangan terancam dengan orang-orang yang belakangan datang yang membawa pembaharuan di gereja di mana Anda melayani. Karena begini, ada begitu banyak juga, ya kan? Ini tidak semua, ada oknum-oknum di dalam gereja, orang-orang lama. Anda ikut dalam sejarah perintisan gereja di mana Anda ada saat ini. Tapi sejujurnya Anda tidak isi apa-apa gereja itu. Kalau saya ilustrasikan, Anda ikut membangun yang namanya satu buah gereja dengan 4 tembok. Tapi Anda lupa, saudara, atapnya saudara nggak bangun. Makanya hujan datang. Nah, ketika orang lain datang, yang belakangan datang, maksud saya, membawa saudara atap itu, ya kan, membawa perubahan, membawa terobosan, makanya Anda terancam. Makanya Anda kadang-kadang merasa bahwa pembaharuan tersebut akan melengsarkan Anda. Iya kan? Itu bahayanya. Lu tahu apa? Kami yang merintis gereja ini. Nah, itu salah, saudara. Pendeta-pendeta atau gembala-gembala, Anda harus berani berkata kepada orang-orang lama seperti Anda berkata dalam khotbah-khotbah Anda yang tajam dengan urapan yang luar biasa. Apa, saudara? 2 hal. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Iya kan? Haleluya. Kenapa, saudara? Bagi orang-orang yang lama bisa memilih jalannya. Karena apa? Kadang-kadang orang lama, saudara, itu yang menghalangi kegerakan-kegerakan untuk terobosan, breakthrough, pertumbuhan gereja-gereja hari-hari ini. Nah, tapi apa, saudara? Kita mencintai baik jiwa yang lama ataupun jiwa yang baru. Tapi kalau memang keputusannya karena tidak setuju dengan hal-hal yang benar, yang baik, dan yang luar biasa untuk terobosan, saudara, kalau ada jiwa lama yang memutuskan untuk dia keluar, itu adalah keputusannya. Dan gembala, Anda jangan terintimidasi. Anda tidak salah dalam hal ini, saudaraku yang kasih. Karena bukan Anda yang buang dia, karena dia yang tidak siap dengan kegerakan yang baru yang Tuhan luaskan terjadi. Nah, yang keempat saya catat, orang-orang yang belakangan datang, orang yang baru, saya mau berkata, yang membawa terobosan, yang membawa pembaharuan, juga harus tahu diri, iya kan? Artinya harus menghormati orang-orang yang telah lama berada dalam gereja tersebut, yang telah merintis gereja tersebut, iya kan? Kolaborasi, kecuali tanda petik orang tersebut tidak mau diajak untuk bekerja sama dan terlibat, saudaraku yang kasih, Anda tidak salah submit dengan pemimpin yang ada di tempat itu, iya kan? Anda mengerjakan. Kalau saudaraku yang kekasih itu sesuai dengan firman Tuhan, jangan takut, saudaraku yang kasih. Karena sering sekali terjadi sebenarnya masalah dalam gereja apa? Ada begitu banyak orang-orang lama tidak bisa membedakan yang mana ambisi, yang mana excellent yang dilakukan oleh orang-orang yang belakangan datang. Iya kan? Yang dilakukannya yang excellent, memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan gembala dan apa yang diharapkan orang lain. Dipikir orang-orang yang lama yang di ring daripada gembala itu adalah ambisi. Karena apa? Karena orang-orang yang lama melihat bahwa orang yang belakangan datang, orang yang baru tersebut membawa terobosan-terobosan dan dikerjakan dengan antusias, dikerjakan dengan roh yang menyala-nyala, melayani menyala-nyala, tapi dipikir saudara itu ambisi. Nah, saudara harus cerdas, orang-orang yang lama di gereja. Bedakan antara ambisi dengan excellent.
Iya kan? Haleluya, haleluya. Yang kelima, saya catat Bapak Ibu yang kekasih, pendeta-pendeta atau gembala-gembala, Anda harus cepat mendelegasi orang-orang atau mengutus orang-orang keluar kepada dunia untuk saudaraku yang kekasih melakukan hal yang sama yang terjadi di gereja Anda. Kenapa? Apabila mereka terlalu lama berkumpul, saudaraku yang kasih, maka akan terjadi perpecahan dan akan terjadi, saudaraku yang kasih, yang namanya berebutan kekuasaan. Padahal kita tahu tidak ada namanya kekuasaan di gereja, karena gereja adalah milik Tuhan. Tapi lihat, ada begitu banyak gereja-gereja, semakin lama berkumpul saudara, semakin lama tidak mengerjakan sesuatu kegerakan dan segala macam, maka kecenderungannya akan saling menjatuhkan dan saling menjelekkan. Karena apa saudara? Mereka berpikir struktural lebih penting daripada fungsional. Mereka lupa Yesus juga saudara menanggalkan keilahiannya yang adalah struktural, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa? Fungsional. Haleluya. Sebab itu saya mau berkata, Anda yang tidak terpanggil untuk menggembalakan, gak apa-apa. Buat kegerakan di luar, saudara. Kegerakan yang sama seperti yang saudara lakukan di gereja, seperti yang bertumbuh dan sedang terjadi di gereja Anda. Tapi saudaraku yang kasih, apa yang baik dari luar, bawa ke gereja saudara, supaya gereja saudara semakin mengalami yang namanya terobosan dan kegerakan yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah ini saudara, yang terakhir saya mau berkata kepada saudara, poin yang terakhir yaitu apa? Saudara bisa dahsyat, bisa luar biasa gereja-gereja dalam kegerakan, banyak terobosan-terobosan. Anda bisa menjadi gembala yang dahsyat dan luar biasa, tapi tanpa rekonsiliasi, maka Anda tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Iya kan? Nah saudaraku yang kekasih, bayangkan saudara, kegerakan yang dahsyat, ada terobosan dalam gereja Anda, tapi terjadi pemulihan sesama pengerja, antara gembala dan pengerja, antara pengerja dan pengerja. Saudaraku yang kasih, semua pulih dan mengadakan rekonsiliasi, tidak ada lagi saling menjatuhkan dan segala macam, tidak ada lagi yang asumsi dan merasa teman yang lain berambisi. Maka saya pastikan Tuhan berkenan kepada pelayanan Anda dan kegerakan terobosan yang Anda buat. Tapi sebaliknya, kalau Anda mempertahankan, tidak mau terjadi rekonsiliasi, apapun yang Anda kerjakan, Alkitab berkata, pada satu ketika Allah akan berkata, aku tidak mengenal engkau, engkau pembuat kejahatan. Ternyata kita bisa dahsyat pencapaian kita, pelayanan dahsyat, ada terobosan yang dahsyat, tapi tanpa rekonsiliasi, kita termasuk hamba yang jahat, yang tidak berkenan. Sebab itu saudaraku yang kasih, film Jesus Revolution menjadi khotbah bagi kita gereja-gereja zaman now. Kita bisa welcome kepada ide-ide anak muda. Tapi saudaraku yang kasih, saya mau berkata, anak-anak muda akan menjadi orang-orang yang dahsyat ketika kalian juga mendengarkan apa yang menjadi wejangan dan bimbingan saudara, pembinaan daripada orang-orang yang senior-senior daripada Anda. Karena apa? Ingat saudaraku yang kekasih, anak Salomo pernah salah mengambil keputusan. Nasihat daripada penasihat-penasihat papanya diabaikannya. Dia lebih condong kepada nasihat-nasihat temannya yang sebaya. Israel pecah. Sebab itu saya berkata, anak muda, yang junior, yang senior, kolaborasi supaya Yoel 28 terjadi dan tergenapi, maka gereja-gereja mengalami breakthrough, mengalami terobosan-terobosan, nama Tuhan dipermuliakan. Dari saya, Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat Royal Priesthood. God bless you all.